Tidak ada gunanya menara masjid yang tinggi. Tetangga masjid tidak bisa nanak nasi. Tetangga masjid tidak bisa tidur karena anaknya tidak bisa bayar sekolah. Robohkan itu menara. Musyrik. Menara itu fungsinya adalah untuk memantau nasib para jiran masjid, bukan sebagai kebanggaan bangunan masjid. 8 bulan yang lalu ada 16 imam-imam masjid dari Amerika yang tergabung di organisasi Al-Islam datang ke Jogokarian. Kami datang ke sini karena Masjid Jogokarian ini menjadi pembicaraan orang Muslim di Amerika. Tapi pengen tahu apa istimewanya gitu ya. Nah, setelah kita jelaskan, inilah Islam yang kami cari katanya. Inilah Islam yang kami cari. Untuk menjaga soliditas kekompakan umat, ketika kita akan melakukan perubahan-perubahan, itu adalah partisipasi. Kalau di Jogokarian, kami 4 tahun sekali pemilu takmir. Ini kemarin terakhir tanggal 18 Mei, itu ada 18 calon ketua umum yang diusulkan oleh masyarakat. Jadi tidak boleh mencalonkan diri, dicalonkan oleh masyarakat. Temanya kemarin Jogokarian pemilu duluan. Gitu ya. Siapa yang punya hak suara memilih, yaitu semua muslim yang sudah mukallaf, yang sudah wajib sholat, yaitu umur 13 tahun ke atas. Jumlah pemilihnya kemarin 2.250 pemilih. Untuk mendongkrak partisipasi pemilih, kami sediakan door prize dari tiket umroh, ya, sepeda gunung, sepeda listrik, kulkas, macam-macam, sehingga pemilihan itu menjadi pesta demokrasi, benar-benar kegembiraan yang tergambar. Begitu ketua umum terpilih, tidak menyusun pengurus lebih dahulu, tetapi ketua umum ini mengundang seluruh rakyat, bahasa kami rakyat ya, karena kita menggunakan hadis kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian ini pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Nah, maka kalau di Masjid Jogokarian itu kami menyebut jamaah itu rakyatnya masjid. Kita adakan rapat besar rakyat, seluruh rakyat diundang, supaya mereka datang dan bisa konsentrasi. Kami adakan rapat itu, kalau kemarin di pantai selatan Gunung Kidul, ya, transportnya kita sediakan bagi yang tidak ada mobil 6 bis. Kemudian yang bawa mobil, bensinnya semuanya dibayar oleh masjid. Anak-anak muda touring, naik sepeda motor, semuanya dibiayai masjid. Di sana kita menginap 2 hari 2 malam untuk membicarakan 4 tahun ke depan masjid itu mau buat program apa. Jadi perdebatannya itu di dalam rapat rakyat, tidak di dalam rapat di masjid. Dan itu semuanya kita dokumentasi melalui video, juga ada notulasi. Itu sudah berjalan dari tahun 99 ya, per 4 tahun kami adakan rapat rakyat. Nah, kemudian dari ekspektasi atau harapan, keinginan masyarakat ya, dalam rapat itu semuanya kita notulasi, kemudian dikelompokkan dalam kelompok-kelompok program.
Setelah kelompok program itu tersusun, maka kita bentuk biro. Program-program A, B, C ini dikelola oleh biro A misalnya, biro B. Ya, misalnya biro pengembangan ekonomi rakyat. Nah, artinya programnya apa? Pasar rakyat, bantuan modal usaha, bimbingan teknis, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu baru ditawarkan kepada semua yang hadir, siapa yang akan mengambil peran di biro-biro tersebut. Jadi dari seluruh program yang diajukan muncul 29 biro. Nah, maka 29 biro itu ditawarkan siapa yang akan mengurus biro ini. Dengan pertimbangan 3, 1 profesional. Yang kedua kaderisasi, adanya unsur muda dan tua dalam biro. Yang ketiga adalah representasi. Karena Kampung Jogokarian itu 4 RW 18 RT, maka pengurusnya harus terdiri dari perwakilan masing-masing RT dan RW itu dalam setiap biro. Gitu. Ya. Nah, jadi program yang sudah dibuat itu baru disusun pengurus. Jadi kami nggak nyusun pengurus dulu, kami membuat program dulu. Baru pengurusnya itu disusun berdasarkan kebutuhan program. Kemudian setiap biro, ada 29 dengan programnya itu, diberi kewenangan menghimpun dana. Sehingga setiap biro ini ada bendaharanya dan boleh meletakkan kotak infak untuk pendanaan bironya dan dibukakan 1 nomor rekening. Ya. Sehingga bendahara masjid itu ada bendahara umum dan bendahara biro-biro itu. Sehingga uangnya tidak terkonsentrasi ya, uangnya tidak terkonsentrasi di bendahara umum. Sehingga masyarakat yang ingin atau terpanggil dalam aktivitas biro, misalnya biro ekonomi, yaitu intinya adalah fokus pada pemberdayaan ekonomi. Nah, uangnya itu infaknya masukkan di situ. Ya. Sehingga dia terhimpun dana publik, dana masyarakat untuk kegiatan biro itu, dikelola oleh biro itu sendiri. Jadi menghilangkan birokrasi. Jadi tidak harus minta izin kepada ketua umum takmir, minta uang kepada bendahara umum, tetapi setiap biro sudah punya uangnya sendiri. Yang penting laporan keuangan itu disampaikan ke bendahara umum, sehingga kita semuanya bisa mempertanggungjawabkan secara kolektif kepada masyarakat. Jadi program yang ada dalam rapat itu menjadi garis-garis besar haluan masjid GBHM, ya. Sehingga tidak ada lagi rapat-rapat berkait dengan mau membuat program apa, itu nggak ada lagi. Yang ada adalah rapat teknis. Karena semua program masjid sudah disepakati oleh rakyat, bukan hanya oleh pengurus masjid. Nah itu. Makanya partisipasinya cukup tinggi karena mereka sendiri yang membuat program. Nah, kalau ada biro yang belum mendapatkan dana, karena artinya respon dari masyarakat untuk program yang ditawarkan di biro itu kurang, maka bendahara umum akan mensubsidi biro itu dengan mengambil dana yang ada dalam infak Jumat. Karena infak Jumat ini khusus ya, tapi kotak yang lain kan kotak biro-biro itu ya. Jadi maka kotak infak di Masjid Jogokarian itu banyak sesuai dengan jumlah bironya.
Ya, misalnya Biro Layanan